Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Juliet Tasya, NPM 5118057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan preparat cairan sitologi dan pewarnaan Papa Nicolau. Cairan sitologi adalah ilmu yang mempelajari morfologi sel-sel cairan tubuh. Cairan ini bisa kita dapat dengan dua cara, tergantung pada tujuan pemeriksaan. Yang pertama, cairan-cairan yang sudah keluar lepas dari organ tubuh dan sewaktu-waktu bisa kita siapkan dengan mudah. Contohnya itu urin, seputum. Yang kedua, cairan-cairan yang didapat secara aspirasi pada organ tubuh yang dicurigai. Contohnya itu FNAB, cairan asites, cairan pleura, plasmir, dan lain-lain. Pewarnaan Papa Nicolau. Pewarnaan Papa Nicolau ini digunakan untuk pemeriksaan sel dalam sekret, eksudat, transudat, atau biopsi berbagai jenis organ dalam dan jaringan. Tujuan dari pewarnaan ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya morfologi sel abnormal dalam sampel serta untuk identifikasi morfologi sel, inti sel, maupun sitoplasma sel, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh kondisi morfologi sel yang diperiksa. Prinsip dari pewarnaan ini yaitu secara umum zat warna yang bersifat asam akan mewarnai bagian sel yang bersifat basah, dan zat warna yang bersifat basah akan mewarnai bagian sel yang bersifat asam. Kromatin di dalam inti akan mengikat cat yang bersifat basah, yaitu hematoxylin, dan protein sitoplasma akan mengikat cat yang bersifat asam, yaitu orange green 6. Dan nukleus dalam inti akan mengikat cat asam, yaitu eosin alkohol 50, sehingga sitoplasma akan berwarna merah muda dengan inti berwarna biru. Alat dan bahan yang digunakan saat pemeriksaan. Alat yang pertama itu sentrifuge, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga gelas ukur 50 ml, yang keempat pipet tetes, yang kelima objek gelas, yang keenam dek gelas, yang ketujuh stopwatch, yang ke-8 pinset, yang ke-9 mikroskop cahaya. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama sampel serum, yang kedua alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 80%, dan alkohol 96%, yang ketiga air, yang keempat HCl 0,25%, yang kelima haris hematoxylin, yang keenam litium karbonat 0,5%, yang ketujuh orange green 6, yang ke-8 eosin alkohol, yang ke-9 silol, yang ke-10 entelan, dan ke-11 tisu. Pembuatan preparat cairan sitologi. Langkah pertama itu, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, gunakan APD yang diperlukan seperti masker, jas laboratorium, handscoon. Yang ketiga, siapkan sampel urin atau serum darah. Yang keempat, sampel urin atau serum darah disentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 15 menit, kemudian ambil endapannya. Yang kelima, teteskan endapan pada kaca objek gelas. Yang keenam, gunakan kaca objek gelas lain, ditempelkan dan ditarik cepat dengan arah tarikan berlawanan, sehingga terdapat dua sampel slide yang akan diwarnai dengan metode pewarnaan Papa Nicolau. Yang ketujuh, masukkan preparat yang telah dibuat hapusan pada alkohol 95% untuk difiksasi 6-24 jam. Untuk contoh pembuatan preparat cairan sitologi dapat dilihat pada gambar di samping. Prosedur pewarnaan Papa Nicolau. Teknik pewarnaan untuk standar pemeriksaan sitologi yaitu pewarnaan Papa Nicolau. Terdapat 5 langkah utama dalam metode pewarnaan, yaitu yang pertama, fiksasi. Suatu usaha untuk mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Zat yang digunakan fiksatif. Yang kedua,
pewarnaan inti akan mewarnai inti sel dengan jelas yang berguna untuk melihat struktur inti apabila terdapat kemungkinan keganasan. Yang ketiga, pewarnaan sitoplasma. Pewarnaan banding yang akan menimbulkan warna pada sitoplasma sehingga warna inti lebih kontras. Yang keempat, penjernihan atau clearing, yaitu untuk menarik keluar alkohol yang berada dalam jaringan menggunakan silol, karena alkohol tidak dapat berikatan dengan parafin. Yang kelima, mounting. Prosedur pewarnaan Papanicolo. Tahap pertama, piksasi. Sediaan hapusan dipiksasi dengan alkohol 95% selama 15 menit, itu minimal. Untuk sampel urin, anginkan beberapa saat lalu dilanjut ke tahap selanjutnya. Tahap kedua yaitu rehidrasi. Pertama, dicelupkan ke dalam alkohol 80% sebanyak 10 celup. Yang kedua, dicelupkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 10 celup. Yang ketiga, dicelupkan ke dalam alkohol 50% sebanyak 10 celup. Yang keempat, dicelupkan ke dalam aquades sebanyak 10 celup. Tahap ketiga, pewarnaan inti. Yang pertama, dicelupkan ke dalam haris hematoksilin selama 3-5 menit. Yang kedua, dicelupkan ke dalam aquades selama 1 menit atau 10 celup. Yang ketiga, dicelupkan ke dalam HCl 0,25% sebanyak 3-4 celup untuk menurunkan intensitas warna hematoksilin. Yang keempat, dicelupkan ke dalam aquades selama 1 menit atau 10 celup. Yang kelima, dicelupkan ke dalam litium karbonat 0,5% sebanyak 10 celup untuk mengkonversi warna ungu hematoksilin dari ungu menjadi biru. Yang keenam, dicelupkan ke dalam aquades selama 1 menit atau 10 celup. Tahap keempat yaitu dehidrasi. Pertama, dicelupkan ke dalam alkohol 50% sebanyak 10 celup. Kedua, dicelupkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 10 celup. Yang ketiga, dicelupkan ke dalam alkohol 80% sebanyak 10 celup. Yang keempat, dicelupkan ke dalam alkohol 95% sebanyak 10 celup. Tahap kelima, pewarnaan sitoplasma. Yang pertama, dicelupkan ke dalam orange green 6 selama 3-5 menit. Yang kedua, dicelupkan ke dalam 2 chamber yang berisi alkohol 95% masing-masing sebanyak 10 kali celup. Yang ketiga, dicelupkan ke dalam eosin alkohol 50 sebanyak 3-5 menit. Yang keempat, dicelupkan ke dalam 2 chamber yang berisi alkohol 95% masing-masing sebanyak 10 kali celup, lalu keringkan di udara. Tahap keenam yaitu penjernihan. Teteskan silol ke masing-masing preparat selama 3 menit. Tahap selanjutnya itu mounting. Dilakukan mounting media dengan entelan di atas objek gelas dan ditutup dengan dek gelas. Lalu periksa di bawah mikroskop perbesaran lensa objektif 40 kali. Hasil mikroskopis preparat cairan sitologi. Untuk interpretasi hasilnya, nukleusnya itu yang berwarna biru dan sitoplasmanya itu berwarna kemerahan dengan adanya beberapa variasi warna pada komponen tertentu.
Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.